Hai, jumpa lagi bersama saya Diki Firman dari Blonde Robot. Kami adalah distributor untuk Atomos, Angelbird, Teradek, Aja, dan Birdog untuk area Asia Tenggara, Australia, dan New Zealand. Di ngobrolin Atomos kali ini, saya masih bersama dengan Om Gunrok. Apa kabar Om? Baik Om. Udah berapa lama nih nggak ketemu nih? 2 bulan udah kali? Wah, sejak sebelum negara api menyerang. Untuk episode kali ini, kita akan ngobrolin masalah Shinobi dan Ninja V. Oke. Om Gun udah tahu kan ini Shinobi? Udah pernah pakai juga. Hanya untuk monitor saja tanpa ada recording. Atomos itu pada dasarnya sama ya Om ya. Ada fitur-fitur yang hampir mirip-mirip lah. Oke. Dan kalau untuk Shinobi ini apa yang membantu Om untuk di dunia produksi Om? Oke, ini mungkin kalau di diferensiasi pemakaian saya ya. Kalau untuk Ninja V kan dia semacam untuk unlock kamera potensial sih ya. Kalau misalnya kayak mirrorless itu, misalnya si S1H ini, dia kan sekarang udah bisa merekam ProRes RAW dengan bantuan Ninja V ini. Jadi dia bisa mengeluarkan sinyal RAW dari lewat HDMI ini, HDMI. Dan dengan direkam dengan Ninja V, dia jadi bisa merekam ProRes RAW. Tapi kalau ini, si Shinobi ini, dia kan yang versi ini ada SDI inputnya ya. Iya. Input dan output, loop through, loop out. Nah, ini banyak kepake kalau misalnya saya lagi pakai cinema kamera yang ada SDI outnya. Iya. Nah, cinema kamera kan pasti dia ada viewfindernya ya. Iya, viewfinder ya. Monitor utamanya itu untuk si kamera operator, atau kalau misalnya saya nge-DP sendiri juga saya juga ngoperate kamera sendiri. Pasti kan saya kan pakai kacamata nih. Saya agak kesulitan kalau untuk ngelihat viewfinder itu. Jadi capek untuk bersihin kamera karena nempel di mata kan. Betul. Gitu. Terus juga harus kalau misalnya dilepas kacamata harus muter-muter diopter kan ribet. Nah, kalau pakai ini jadi semacam pengganti viewfinder dari cinema kamera itu sendiri Om. Dan fitur-fitur yang mostly di kamera cinema ada, kayak misalnya false color, apapun itu kayak waveform, vector scope kan juga ada kan. Ya terus ya pokoknya intinya semua fitur untuk exposure, untuk checking ini itu, untuk fokus magnify itu semua ada terbantukan di sini. Jadi semacam ya pengganti LCD viewfinder itu. Berarti ini juga bisa membantu si focus puller ya Om ya, untuk menentukan titik fokus. Tapi kan kalau focus puller biasanya lebih suka preferably memakai yang 7 inch kan minimal ukurannya. Mungkin bagi dia terlalu kekecilan atau gimana. Jadi ya ini peruntukannya lebih ke pengganti EVF itu tadi. Oh gitu. Tapi ada satu tambahan fitur menarik juga kalau buat saya useful banget. Ini kan ada port untuk slot untuk masukin SD card kan. Iya. Jadi misalnya saya udah punya LUT untuk preview final grade-nya nanti, bisa langsung dicolok sini, di load, kan bisa import sampai dengan 7 LUT ya. Iya, 7 betul. Ya, itu berguna sekali sih Om. Sedikit tambahan Om, kalau untuk bagi videografi mungkin bener apa kata Om Gun. Tapi untuk fotografi dari berbagai sumber yang udah saya cobain, suruh mereka ngetes barang ini. Terutama fotografer yang senior. Mereka selalu bilang sama saya, ini sangat membantu mata tua saya. Untuk menentukan fokus, untuk ya warna dan yang lain. Detail-detailnya gitu ya. Betul. Jadi warnanya nggak akan terlalu jadi overexposure atau gimana. Pasti kebantulah dengan ini. Apalagi dengan histogramnya tidak luar batas, garis batas atau di false color tadi yang seperti Om bilang. Iya, kalau di filmmaking mungkin lebih ke false colornya. Ya, itulah sekilas tentang Shinobi yang dengan ukuran 5 inch HDR Pro monitor. Ada HD SDI dan HDMI untuk ini. Ya, HDMI-nya bisa 4K. Untuk selanjutnya kan kita beralih ke
Ninja V. Nah, kalau Ninja 5 atau Ninja V sebenarnya kalau nyebutnya. Om? sebagian orang mengatakan Ninja 5 karena memang angka 5. Tapi sebagian orang juga mengatakan Ninja V karena ya seperti huruf V. Ya, Ninja V ini dengan ukuran layar 5,2 inch bisa ngerekord 4K 60p pada sebelumnya. Tapi setelah upgrade firmware terbaru bisa merekod salah satu kamera yang yang Om telah di sama kamera tersebut. Jadi brand ambassador udah gitu aja sahabat. Saya keluh Om, lidah saya keluh ngomongnya Om. Jadi bisa ngerekod 5,9K di 30p. Untuk ProRes RAW. Untuk ProRes RAW. Iya. Dan ini dari monitornya aja 10 bit HDR monitor ya. Sementara kalau recordingnya sampai saat ini masih di 12 bit. Bisa Om sedikit ceritakan mengenai Ninja V ini Om? Untuk fitur ProRes RAW recording ya? Iya, betul. Oke, mungkin di episode sebelumnya teman-teman kalau udah nonton kita sedikit mengulas tentang si ProRes RAW ya. ProRes RAW itu apa? Nah, Ninja V ini sekarang bisa merekam 5.9K ya 6K lah, 6K banci mungkin ya nyebutnya 6K RAW, ProRes RAW, dan itu cukup memakai SSD. Kalau rekomendasinya sih yang Angelbird ini karena dia udah ada heatsinknya ya, jadi nggak worried lah kalau kita misalnya syuting berlama-lama. Apalagi outdoor yang panas ya Om ya. Nah, keuntungannya untuk rekam, kenapa kita pengen rekam ProRes RAW ke Ninja V? Pertama karena informasi warna ya, color science-nya kan, jadi dia meningkat kan. Kalau internal recording dari kamera ini, dia maksimal adalah di 10 bit. 10 bit ya? 10 bit. 10 bit itu dia bisa meng-capture untuk color possibilities-nya itu sampai dengan 1 miliar kemungkinan warna. Ya, 1 miliar betul. Nah, itu berbeda sekali dengan mungkin yang nggak bisa 10 bit, misalnya 8 bit itu cuman berapa 16 juta warna kalau nggak 16 juta, betul. Nah, dengan 12 bit walaupun ini cuman bedanya cuman dua angka. 12 bit itu bisa merekam color possibilities-nya 68 miliar warna. Bayangkan. Luar biasa. 1 miliar ke 68 miliar. Itu 12 bit itu adalah standar color bidep untuk sinema. Jadi kalau teman-teman nonton di bioskop itu digital cinema proyektornya itu kedalaman warnanya adalah 12 bit. Jadi udah sangat standar lah kalau teman-teman untuk mau produksi untuk film layar lebar, kedalaman warnanya ini udah didukung banget oleh Ninja V ini dengan 12 bit ProRes RAW tadi itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan post processing atau color grading yang istilahnya itu warnanya mau tebel banget, mau halus banget, ada gradasi warna kayak misalnya di background ini yang halus kan dari cerah ke agak gelap, itu dengan 12 bit nanti bakal kalau misalnya ngomongin tayangnya di proyektor di bioskop itu bakal halus banget berasa. Mungkin bakal nggak terlalu terasa bedanya antara dual bit dengan 10 bit kalau nontonnya cuma di HP atau mungkin cuma di layar monitor yang ya kecil ya. Tapi kalau udah ngomongin di sinema itu berasa banget perbedaannya. Balik lagi seperti yang Om bilang masalah record ProRes RAW dan RAW. Sekarang ini udah banyak loh Om, kamera-kamera yang katanya sih udah bisa nge-record 4K, 6K bahkan sampai 8K dan 12K. Dan dengan internal 422 tapi sekarang sih banyaknya masih 10 bit ya. Dibandingkan dengan dia recordnya di ProRes atau ProRes RAW dengan 422 12 bit atau 12 bit dengan yang sama ini. Itu apakah tapi ProRes atau ProRes RAW apakah warnanya sama yang diterima atau diolah nantinya dengan yang tadinya formatnya MP4 dibandingkan dengan yang ProRes? Sebenarnya itu tergantung dari acquisition codec yang ada di kamera ya. Jadi kalau kalau secara garis besarnya itu
codec itu ada dua jenis kan. Ada yang long GOP Iya. sama satu lagi all intra. Long GOP ini di beberapa kamera ada yang disebutnya juga IPB. Nah, IPB atau long GOP whatever it is adalah codec yang dia sebenarnya nggak edit ready. Jadi dia tuh sistem kompresinya adalah jadi dikumpulin dulu beberapa frame, direkam dulu beberapa frame sebelum kompres sama si prosesor di kameranya, baru dia dianalisa untuk bagian mana yang mau dihilangin, bagian mana yang mau di keep oleh si bahasa pemrograman codec ini. Nah, beberapa codec yang IPB dan long GOP ini dia sebenarnya lebih cocok untuk publishing format atau distribution format. Ya, udah siap tampil ya. Siap tampil lah. Jadi sebenarnya bukan untuk codec untuk diedit. Nah, itu kalau misalnya udah ngomongin akan diedit lagi. Diedit lagi, komputernya itu bakal mikir ulang untuk unwrap si file yang udah dibungkus tadi. Dan kata lain butuh komputer yang spek yang sangat tinggi ya. Kalau kita ngomongin cuman ngedit file 1 menit ya mungkin oke lah, berat, kita masih bisa transcode dulu ke format lain yang lebih edit ready. Tapi kalau ngomongin film layar lebar, cerdas sih. Memang filenya sih kecil kalau yang long GOP atau IPB itu karena ya advance itu untuk codecnya kan. Tapi ya drawbacksnya ya itu tadi, jadi semakin berat diedit. Nah tapi berkebalikan dengan tipe file yang edit ready yang seperti ProRes atau All-I lah. Nah itu kan emang dia kompresinya itu dilakukannya frame by frame. Yes. Jadi satu frame dikompres, di write ke memory card dan begitu seterusnya. Nah itu file drawbacksnya adalah filenya jadi lebih gede, data rate-nya gede. Tapi enaknya si komputer nggak bakal mikir ulang untuk ngebuka bungkusan codec tadi, jadinya lebih gampang untuk diedit gitu. Tapi ya namanya kita mau bikin film, mau bikin iklan pasti kan ya udah ready lah dengan storage yang gede kan. Iya. Jadi ya harusnya harus siap dengan konsekuensi itu sih. Iya. Gitu. Nah, aku mungkin bisa cerita lagi. Oke, kalau drawbacksnya kalau kayak IPB atau long GOP itu kalau kita ngomongin ditayangin di layar gede ya, itu bakal kelihatan kalau misalnya di motion blur ya. Itu kadang ada ghostingnya kalau fast movement gitu. Terus ada lagi kalau misalnya kayak kita nge-shoot detail riak air misalnya, itu kan detail banget tuh. Yeah. Nah itu kalau IPB kadang ada compression artifact kayak kotak-kotak gitu loh. Tapi kalau All-I atau ProRes yang udah emang dia tipe codec yang edit ready ya. Edit ready itu walaupun filenya gede tapi detailnya cakep. Oke. Tercover semua dengan data rate yang tinggi juga kan. Berarti kalau dari cerita Om ini aku nganggap penggunaan external recorder itu penting ya untuk produksi layar lebar ya. Kalau kita lihat dulu untuk kameranya sendiri. Ya, kalau misalnya kameranya kayak mirrorless yang emang dia nggak punya kemampuan untuk merekam yang file yang edit ready ya sebaiknya pakai itu. Ya kita memang bicara kamera yang middle to low lah. Ya kalau misalnya kamera yang udah harganya juga udah selangit, nggak bisa recordnya, nggak bisa file edit juga ngapain ya kan? Nah, itu jauh dari jangkauan kita lah. Nah kalau kelebihannya kalau kita nge-record lewat SSD dibanding internal recording apa Om? Kelebihannya ya? Yang pasti kalau SSD kan dia bisa sampai berapa sih paling gede ini 1 terabyte ada ya? Ada sekarang udah ada 2 tera udah 2 ada. terabyte ada. Nah kalau kayak SD card kan dia paling yang UHS tuh berapa tuh? Paling gede 128 kan? Iya. 25, iya. Yang kecepatannya tinggi ya, bitrate-nya tinggi ya. Itu. Ada yang Om bilang tadi mengenai Ninja V ini adalah unlock kamera potensial. Dari sini saya mau menjelaskan bahwa cara kerjanya si Ninja V ini adalah gambar masuk melalui lensa sampai ke sensor, itu langsung dikirim lewat HDMI ke Ninja V. Tidak melalui mesin untuk diproses lagi dalam mesin di kamera. Makanya dia di bypass ya. Iya, di bypass sehingga hasilnya lebih bagus dari hasil internal record di kamera.
Biasanya di kamera misalnya bisa di 422 10 bit, di eksternal bisa 422 12 bit. Dari 10 bit ke 12 bit tadi kan dari Iya, 1 dari 1 miliar miliar warna menjadi 68 miliar. Oh ya, aku mau cerita satu dari update dari Ninja V ya. Jadi dulu itu ada yang teman-teman yang suka komplain kalau ngerekam log ya ke Ninja V itu nggak se-flat dengan ngerekam log dari internal kamera. Katanya kok lebih kontras. Nah, di Ninja V itu ada fitur legalize. Nanti untuk input lognya dari Ninja V itu benar-benar sama flatnya dengan log yang terekam di kamera. Jadi nggak ada tuh komplain kok lebih kontras atau nggak se-flat yang terekam di internal kamera. Tinggal aktifin aja nih legalize inputnya. Ya, demikianlah bincang-bincang kita kali ini dengan Om Gundrok mengenai Ninja V dan Shinobi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada MSP Studio yang telah menyediakan waktu dan studio untuk kita. Terima kasih juga buat Om Gundrok yang mau menemani saya ngobrol Ngobat. ngobrolin Atomos kali ini. Mungkin next time kita akan jumpa lagi dengan obrolan yang lebih menarik tentang barang-barang Atomos yang lain. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa.